Itu yang dari awal tadi kan udah rugi 55 juta dong. Masuk 2017 dong. Gue ada duit 500 ribu. Kalau broker pakai ada yang bisa deposit 500 ribu ya kan. 1 juta gue cobain margin call. Gue cobain aja margin call lagi. Dan gue kasih tau ya itu di 2017 sampai 19 itu gue margin call 30-40 kali mungkin ada. Banyak banget ya trader-trader yang literally bisa make money dari market. Pertanyaannya kalau mereka bisa, berarti ya harusnya gue juga bisa. Jadi kalau ditanya perjalanan trading itu kenal financial market itu 3 tahun pertama itu pahit dan sangat-sangat pahit gitu. Justru pertanyakan ke diri kalian sendiri, kalian siap nggak lewatin prosesnya? Kalian siap nggak alamin kerugiannya? Kalian siap nggak kehilangan uang untuk belajar? Guys, hari ini kita bakal ngobrol bareng Dennis, seorang financial content creator dan full-time trader dengan pengalaman 8 tahun di market forex. Sekaligus kita mau ngumumin bahwa MAFX sedang bekerja sama bareng Dennis, rilis ebook eksklusif gratis. Ebook ini berjudul From Zero to Pro, cara Dennis mengolah 10 juta menjadi 100 juta. Dalam ebook ini, dia akan membahas strategi trading yang ia pakai sendiri, strategi trading forex yang simple, executable, dan sustainable. Ebook ini gratis dan cara dapetinnya gampang banget. Kalian tinggal buka akun demo di MAFX menggunakan kode promo DennisFX. Langsung aja download aplikasi MAFX dan buka akun demo, linknya ada di kolom deskripsi. Halo Dennis. Halo Bart, apa kabar? Baik nih. Udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol. Udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya jadi kita trading apa nih hari ini? Aduh, memang nih kalau terakhir waktu ketemu dan ngobrol sama Dennis, memang kita terakhir tuh lagi live trading di MAFX. Makanya ini ketemu lagi, pertanyaannya langsung trading apa nih. Tapi sebenarnya hari ini kita bakal sedikit lebih santai. Kita bakal ngobrol-ngobrol sebenarnya mengenal lebih dekat lagi. Pengen kenalan juga, mungkin ngenalin Dennis ke teman-teman audiens di MAFX. Terus pengen tahu juga perjalanan trading dari Dennis itu seperti apa. Oke. Makanya mungkin kita mulai dari yang paling singkat dulu nih. Ya. Sebenarnya Dennis ini memulai perjalanan trading atau investasinya atau bahkan mulai jadi financial literate itu mulainya tuh backgroundnya seperti apa dan apa pendorongnya sih, apa yang bikin jadi terjun ke dunia investasi, trading dan segala macam. Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal di market ya, khususnya di forex market ya. Gue waktu itu udah pernah cerita ya soal ini beberapa kali di Instagram karena kan banyak yang penasaran ya, banyak yang tanya ya. Tapi basically ketika gue kenal sama financial market secara keseluruhan, ngerti lah tentang uang, personal finance lah. Yeah. Kayak gimana sih kita atur uang segala macam. Itu mungkin mulai ketika gue SMA kelas 1. Oke. Atau SMP 3 lah kurang lebih. Nah karena di saat itu bokap gue kan usaha. Ya dagang. Dan gue sering temenin dia ke bank pas waktu masih kecil. Jadi ya kalau usaha itu kan duit itu ada banyak ya di rekening. Karena kan, tapi bukan uang bokap, uang orang, uang klien, ya kan. Kan mesti bayar ke pabrik segala macam. Jadi ada perputaran uang di sana. Terus ada giro, ada cek. Gue tuh orang yang penasaran banget sama uang. Okay. Kalau anak kecil kan mungkin even itu SD kelas 5, kelas 6. Kalau mungkin anak kecil kan kalau dibawa ke bank gitu, ya udah ikut main HP atau apa gitu kan. Kalau gue penasaran, bokap gue taruh kertas gitu kan. Kok nggak keluar duitnya? Terus gue tanya, oh itu namanya giro, dia bilang. Tapi kalau misalnya uang langsung keluar itu namanya cek. Karena cek tunai, kalau giro harus clearing. Nah jadi hal kecil kayak gitu, gue udah suka banget gitu. Sampai pas masuk ke SMP, kan gue dapat uang jajan ya seperti anak pada umumnya. Terus gue suka main itu tuh, mobilan yang di time zone maksimum tune, MT. Ya MT. Itu sekali main tuh mahal. Jadi uang jajan gue itu tuh sehari itu 8.000, cuman Senin sampai Jumat doang, berarti 40.000. Nah kalau misalnya main MT itu sekali gesek itu kan 4.500 kalau nggak salah, ya kan? Iya. Mahal dong. Dan gue cuma bisa pergi berarti kalau sama orang tua. Jangan orang tua kan nggak mungkin dong tiap hari ke time zone gitu kan. Tapi kalau gue liat teman-teman gue duit jajannya wah kok gede gitu ya. Yeah. Bisa wah enak ya ke time zone gitu sekali top up 100.000, 200.000 gitu. Terus gue pikir kalau gue punya duit sendiri nih enak nih kayaknya nih. Terus gue mulai jualan. Ya tapi nggak menutup karena ya itu ada privilege ya karena waktu itu masih ada orang tua gue, ada saudara yang punya kayak toko elektronik gitu segala macam. Gue jualan alat-alat komputer kayak mouse ya, keyboard dan lain sebagainya. Gue mulai jualan. Awalnya jualan ke teman-teman di sekolah. Teman-teman di sekolah. Duit. Lama-lama teman-teman habis dong. Kan gue dulu nggak networking, namanya masih anak SMP. Betul. Ya kan jualan pulsa, jualan apa. Lama-lama habis. Ini kalau pulsa bisa repeat order tapi kan untungnya cuma 1.000-2.000. Yang alat elektronik habis. Gue mikir gimana ya caranya biar bisa dapetin new customer. Nah habis itu waktu itu gue join MLM lah. Gue join MLM. Dulu kan ya namanya masih polos ya. Betul. Gak ngerti ya. Tapi gue bersyukur loh. Karena gue join MLM kan diajarin cara jualan tuh. Yeah. Tapi gue liat ini produknya kayaknya kinda scam ya. Maksudnya produk ini kan produk kayak gini masa harganya segini gitu loh. Betul. Yang produknya harusnya misalnya anggap 50.000 tapi gara-gara MLM ini kok produknya jadi 300-500.000. Kan ya kita walaupun masih kecil waktu itu kan ngerti gitu kan. Ini kok mahal banget gitu kan. Akhirnya
gue melihat bahwa ya enak kan jualan produk yang memang benar-benar sesuai dengan value. Cuma gue nggak ngerti bahasanya segini ya. Maksudnya gue mikir mungkin dulu ya kalau 50.000 jualnya barang 50.000, jangan 50.000 dijual mahal. Akhirnya gue lihat orang jualan tuh gimana sih? Itu tuh zamannya toko hijau belum rame. Gue jualan smoke bomb buat itu. Atau smoke bomb ya buat orang kalau misalnya merit photoshoot itu kan ada di belakang tuh yang warna merah. Kenapa gue pilih smoke bomb? Karena gini. Dulu itu gue perhatiin bokap gue itu jualan ini. Jualan meja sama kursi kayak gini. Habis itu gue liat harganya, price list kan. Ini kok harga satu kursi itu bisa 4 juta. Harga satu meja bisa 3 juta. Gue bilang sama bokap gue, ini siapa yang mau beli ya kan? Masa kursi mahal begitu kan? Mahal banget gitu. Mahal banget. Nah, bokap gue cerita, kalau misalnya, contoh nih ada perusahaan besar, contoh nih MFX nih, perusahaan besar, berarti kan omsetnya besar, segala macam. Mereka itu punya budget untuk beli furniture itu mahal. Kalau perorangan mungkin nggak mungkin beli kursi 5 juta ya di saat itu. Tapi kalau misalnya kantoran mungkin karena budgetnya gede. Nah terus gue lihat kalau bahasanya sekarang mungkin niche-nya ya. Niche-nya yang benar-benar niche gitu. Cuman dulu kan nggak ngerti. Gue lihat kira-kira jual apa ya yang kompetitornya sedikit ya. Nah itu gue lihat smoke bomb itu menarik karena dulu itu nggak ada yang jualan. Smoke bomb itu mau cari susah loh ya kan. Iya gue aja sampai sekarang kalau disuruh cari smoke bomb nih sekarang nggak tahu gue bingung. Karena paling sekarang online udah doang toko gitu hijau, ya. toko orang kan gampang. Dulu itu nggak ada yang jualan. Jadi gue jualan tuh kayak bener-bener gampang banget. Karena fotografer segala macam demandnya nggak terlalu banyak sebenarnya, tapi supply-nya susah. Jadi gue beli barang itu kayak let's say harga 75.000, gue bisa jual 200-300 ribu. Di sana gue jual ada modal gue naik level, gue jadi jualan suplemen. Tapi yang ini bukan MLM, tapi gue main di marketplace. Nah, jadi gue enak tuh, gue uang jajan sedikit, tapi gue ada uang, gue bisa, ya gue punya duit sendiri lah. Ya sampai puncaknya begitu nabung, dan gue punya uang tabungannya waktu gue pernah cerita kayaknya. Pernah cerita harusnya 55 juta. Oke. 55 juta. SMA 1 gue punya 55 juta. Terus gue mikir, keluarga gue itu adalah keluarga yang literasi keuangannya kurang baik. Jadi bokap gue bisnis dagang sampai 2007 baik-baik aja. 2008 udah karena ada Asian Financial Crisis, habis itu bisnisnya mulai drop dan udah mulai ada loan sama ada pinjaman sama bank. Habis itu masuk ke 2012-13 makin susah, makin drop dan akhirnya kan bangkrut kan pas Covid kan. Even 2019 sebenarnya udah parah banget, udah utang, udah sampai rumah dijual-jualan segala macam. Cuman ya kita nggak bahas kesana kepanjangan. Intinya bokap gue itu nggak punya dana tabungan, nggak punya investasi, nggak punya dana pensiun. Sama halnya dengan nyokap gue. Jadi duit itu buat apa? Untuk sekolahin anak, untuk enci gue kan di sekolahin ke luar negeri segala macam. Ya gue nggak dapet itu karena waktu itu posisinya udah susah kan. Akhirnya karena literasi keuangannya sangat rendah, gue pikir, apa gue harus pelajarin ya tentang dunia finansial. Nah, cuma gue salah langkah waktu itu. Kenapa nih? Salah langkahnya apa nih? Harusnya kan belajar itu, dunia finansial itu belajar itu gimana cara kita atur duit, gimana cara kita kelola resiko, right? Kayak dana darurat apa, dana pensiun lah, itu masih SMA 1 gitu. Mungkin harusnya mulai dari yang resiko rendah gitu. Nah, gue punya kakak kelas, dia kerja di broker forex. Ini kakak kelas sudah kerja di broker forex nih. Gue itu tipikal yang mainnya itu justru nggak suka sama sepantaran karena nggak tahu ya, mungkin mindsetnya lu masih anak-anak gitu. Kalau nggak bisa cari duit, gue bisa cari duit dulu kan. Lu udah sibuk dulu cari duit ya? Iya, gue lebih suka berteman sama orang yang lebih tua dari gue. Mungkin bisa bedanya 7 tahun waktu itu. Dia kerja di broker forex. Dia tawarin, ini ada apa namanya? Kita ngobrol lah kan, gue tahu. Terus ya gue penasaran juga, tanya apa segala macam. Dia jelasin secara singkat lah. Pokoknya ini tuh bisa kita trading dan different seperti dari saham. Kalau saham ya kita tahu lah, waktu itu sebenarnya belum terjun ke saham, cuman ya kalau beli saham kan berarti ya udah beli saham, beli perusahaan gitu kan, misalnya BCA Indofood. Sedangkan kalau ini tuh tradingnya bisa 2 arah. Gue bilang keren banget gitu kan. Bisa buy, bisa sell. Gue sempat mikir sih, kalau bisa sell gak punya barangnya gimana kan, logikanya di mana? Betul. Cuma dia gak bisa jelasin dengan bahasa sederhana juga karena dia namanya dia sales doang kan, dia gak ngerti juga sebenarnya. Akhirnya gue pelajarin. Gue cari di Google, dulu kan YouTube susah kan. Betul. Cari artikel lah di Google. Gue lihat orang yang trading itu kan banyak iklan-iklan juga dari luar ya. Banyak kan yang bahasa Inggris aduh. Intinya adalah kita bisa make money dari trading. Kita bisa make money dari financial market. Ya. Nah, habis itu gue lihat kalau kita ngomongin forex market, itu keluar kan transaksinya gede banget gitu kan. Berarti itu bukan scam dong. Berarti sesuatu yang legal. Dan pas gue lihat penjelasannya, gue lihat yang menarik. Ini orang ada Euro USD kok. Euro itu kan mata uang Euro, right? USD kan mata uang USD. Terus apa scamnya gitu ya? Ini beneran nih harusnya nih. Gue daftar dong.
Nggak bisa. Umurnya belum cukup. Gue pinjem bokap gue punya. Habis itu gue daftar. Gue masukin 10 juta. Dulu gak bisa micro lot. Dulu 0,1 minimal. 0,1 minimal ya. Gue gak dapat beginner luck sama sekali loh. Gue mungkin bukan beginner luck. Gue kan lihat biru gue close gitu kan. $1 $2 gue close. Sampai akhirnya gue lihat ada pair yang menarik di gold gitu kan. Gue pencet sell. Dia turun. Dia naik maksudnya. Dia naik. Merah dong. Iya. Secara logika Bert. Kalau orang yang gak ngerti sama sekali tentang trading. Tapi masuk. Kalau lu sell di sini, dihargai di sini. Sell lagi dong. Betul. Biar nanti kalau turun kan profit. Ya harapannya bisa nutup tuh. Yang sebelumnya udah tadi minus gitu kan. Gue sell lagi. Dia naik gue sell lagi. Sampai rugi waktu itu ya mungkin sekitar $300-400. Terus gue dikasih tahu sih sama si salesnya nih. Oke. Lu kalau ruginya lebih banyak dari equity, lu kena margin call. Gue bilang apa tuh margin call? Artinya bahkan lu waktu pertama kali masuk aja tuh sama sekali nggak ngerti istilah margin call artinya malah ya. Gue agak dibodoh-bodohin sebenarnya. Cuman ya gue bersyukur sebenarnya. Karena kalau waktu itu nggak ada gitu, nggak ada Dennis yang sekarang, ya kan? Terus ya udah, gue top up biar nggak margin call. Gue tambahin lagi 10 juta. Terus gue tambah lagi posisinya. Dia makin naik. Gue top up lagi 10 juta. Terakhir gue top up lagi 10 juta sambil tetap sell lagi. Jadi posisinya lumayan banyak layering. Ini udah top up berkali-kali nih ya. Udah 40. Besok malamnya terakhir udah sampai hampir MC lagi. Gue top up 15 juta. Itu 55 juta literally semua uang yang gue kumpulin dari jualan-jualan dulu. Dalam 3 tahun lebih itu 3 tahun. Dalam 3 tahun lu top up lu habisin dalam berapa hari tadi? 2 malam. Oke. 2 hari. Itu habis literally habis. Dan gue kayak 55 juta itu gede banget tuh saat itu. Untuk anak SMA ya. Iya, apalagi zaman dulu loh 55 juta. Gak ada yang punya duit segitu. Iya, pasti. Itu duit mungkin kayak sekarang itu lu udah punya 500 juta atau 1 M. Betul. Karena saat itu gede banget. 55 juta. Lu 1 juta aja buat jalan-jalan ke mall aja gak habis itu kalau di saat itu ya. Gue mikir gimana ya. Gue cuma punya 2 pilihan, right? Kayak ya udah ini industri yang scam, jangan pernah sentuh lagi selamanya. Atau gue mengakui kesalahan. Gue belajar. Itu perjalanan gue dimulai dari sana. Gue mulai pelajarin. Akhirnya gue mulai kenal sama apa? Gue mulai kenal sama saham. Gue liat saham Indonesia. Gue kenalan sama Nasdaq, S&P, Dow Jones. Ini ada saham US. Itu zaman-zamannya dulu di Indo even belum ada broker yang bisa in spot market ya. Kalau CFD mungkin ada tapi gue nggak tahu. Untuk beli US stock gue pelajaran. Oh ini ada bisa nih pakai tata broker apa gitu kan segala macam. Yang ketiga pelajaran juga tentang kripto. Akhirnya itu gue pelajarin semua. Gue pelajarin. The problem is gue nggak punya duit lagi. Nah itu duit juga habis kan? Jadi problemnya orang-orang yang pas mulai nyoba terjun, begitu udah habis mereka sadar oke, waktunya belajar, baru waktunya mau belajar, baru mau dalami lebih dalam, tapi pas udah mau masuk lagi duitnya udah keburu habis tuh. Itu kebanyakan gue sering banget denger kayak gitu juga. Dan lu di awal-awal juga mengalami seperti itu artinya ya? Iya, saya kan gue masih tetap jualan, gue ada duit lah 500 ribu 1 juta. Makanya sebenarnya gue itu seneng ya. Belakang gue lagi nulis ebook, gue lagi tuangin semua nanti pengalaman gue itu secara detail karena gue kan tuh 2016 akhir Desember. Ya. Anggaplah 2017 ya. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sampai tahun ini. Ini jalan hampir tahun ke-8 berarti. Dari perjalanan ini gue mau tuangin semua di ebook. Gue mau tuangin benar-benar secara detail pengalaman gue karena ini tuh bukan sebuah teori yang bisa dibeli dan gak banyak orang yang mau buka gitu. Jadi mungkin gue buka sedikit di sini ya. Itu yang dari awal tadi kan udah rugi 55 juta dong. Masuk 2017 dong. Gue ada duit 500 ribu. Oh ini kalau broker pakai ada yang bisa deposit 500 ribu ya kan. 1 juta. Gue cobain margin call. Gue cobain lagi margin call lagi. Dan gue kasih tau ya itu di 2017 sampai 19. Itu gue margin call 30-40 kali mungkin ada. 30 sampai 40 kali margin call. Gue bilang waktu itu pas lagi ngomong sama Vincent di podcast kan. Gue bilang ya mungkin 11 kali gitu. Karena lebay kan. Tapi kalau misalnya gue buka akunnya 500 ribu sejam hilang 1 juta 2 juta itu mungkin 30-40 kali ada kali. 30-40 kali margin call. Dan gak pernah withdraw. Gak pernah withdraw. 17-18 gak pernah withdraw sama sekali. 19 pernah withdraw tapi kalau dihitung tetap rugi. Jadi gue rugi banyak banget. Ya lu walaupun 1 juta 2 juta kan panjang kan waktunya. 3 tahun kan. Itu gue rugi. Nah, cuman ya waktu itu Dennis gak ada, makanya gak ada ngomongin forex gitu. Lu mau ngomongin apa orang lu rugi? Oke, makanya gue juga waktu pertama kali kenal konten lu juga lihatnya pertama saham dan lain-lain dulu nih. Baru itu yang jadi turning point gue. Itu yang jadi turning point-nya justru. Karena masuk ke 2019 sebenarnya gue udah bisa trading. Gue udah ngerti analisa, gue pelajarin banyak mengenai makro. Even kuliah gue kan gue pindah ke finance. Jadi gue kuliah tuh awalnya marketing, gue pindah ke finance. Oke. Kenapa? Karena biar gue bisa belajar kayak walaupun sebenarnya gue udah tahu ya.
Kayak contohnya kita bisa belajar tentang WACC, kita bisa belajar discounted cash flow, kita bisa lihat balance sheet kira-kira perusahaan kayak gimana. Karena gue suka industrinya. Jadi gue pindah akhirnya udah 3 semester di marketing, gue pindah ke finance. Nah habis itu turning point gue tuh justru karena itu. Di 2019 kan gue udah mulai bisa trading ya. Udah ngerti makro, udah ngerti analisa, teknikal segala macam. Even gue udah bisa make profit dari trading. Permasalahannya nggak ada fondasi dasarnya, nggak ada kedisiplinan. Jadi gue cuan nih hari ini, besok hilang lagi. Gue minggu depan top up deposit cuan, ada saya benar. Nanti pas lagi rugi beruntun margin call lagi. Gue nggak punya kedisiplinan itu loh. Gue masih trade ini seperti gambling. Seperti gambling. Dan ada alasannya, ada penyebabnya. Karena kepahitan yang 2 tahun pertama. Karena tujuan gue trading itu bukan mau cari cash flow di saat itu. Tujuan gue tuh cuma satu. Dan ini benar-benar bahaya banget. Makanya harapan gue adalah teman-teman nggak ulangin kebodohan gue. Tujuan gue itu cuma satu. Gue mau balikin semua kerugian gue dari yang 55 juta di awal sama 2017 dan 18. Makanya di 2019 gue hancur lagi. Itu hancur lagi. Karena problemnya itu. Gue cuma pengen satu tujuan balikin. Nah kenapa turning point-nya di 2020? Karena gue udah ngerti saham. Dan waktu itu gue memang udah punya capital yang nggak banyak lah. Tapi bisa untuk expand toko kopi kecil-kecilan. Kayak toko kopi kan waktu itu gue ada buka toko kopi udah 3 cabang. Dan gue punya duit, spare duit itu untuk buka sekitar 2-3 cabang lagi. Ya itu nggak banyak lah karena satu cabang itu mungkin costnya itu sekitar capex ya kita ngomongin 100-150 juta. Jadi gue mau ekspansi, cuman kan COVID. Iya. Nggak bisa ekspansi dong. Itu semua duit gue all in di 21 atau 22 Maret 2020. 2024 sampai 24 Maret. Dan kalau lu perhatiin 24 Maret itu kan bottom kan. Gue all in ke big banks dan itu dalam 2 bulan 3 bulan dapetnya kencang banget. Itu pindah-pindah beberapa saham lah kayak NKP dan lain sebagainya. Pas gue dapat profit dari saham, gue pakai duit profit ini untuk modal di futures market. Nah, karena gue udah ngerasain, oh ternyata market itu semengerikan itu loh. Bisa flash dump, bisa bisa IHSG sampai waktu itu 3.800 something. Pas banget momennya gue bilang gue hoki bisa dapetin momen itu, karena itu nggak pernah bisa diulang. Dari gue dapetin profit, dari profit itu gue pakai untuk modal di futures market, dan gue mulai punya kedisiplinan. Tapi gue bilang nothing special lah di 2020. Justru 2021 karena gue udah mungkin membawa kedisiplinan di 2021 gue mulai profit. 2021 mulai profit sampai 2022 sebenarnya gue nggak mau ngitung lagi. Gue nggak pernah mau ngitung lagi apakah loss gue yang dulu udah balik atau belum. Karena takutnya bias lagi, ya kan. Jadi gue gak ngitung, tapi harusnya mungkin di 2022 itu udah balik loss-lossnya. Nah, dari di 2022 pertengahan sampai akhir, itu gue baru literally menikmati profit yang udah profit gitu. Karena yang dulu-dulu baru balikan. Sampai masuk akhirnya 2023, ya sampai sekarang lah. Jadi kalau ditanya, perjalanan trading itu kenal financial market itu 3 tahun pertama itu pahit dan sangat-sangat pahit gitu. Sangat-sangat pahit? Sangat pahit. Justru tahun terbaiknya itu menurut gue 2 tahun terakhir lah. Dan itu dari tahun keberapa tuh artinya? Tahun ke-7, tahun ke-8. Tahun 7 ke tahun ke-8. Tahun ke-6,5 sampai 7,5 lah lebih tepatnya. Oke. Sampai sekarang kan. Cuma yang gue sebenarnya cukup penasaran nih ya. Tadi kan lu udah ceritain dari awal sampai akhir di tahun 7 ke 8 gitu ya. Itu kan ada masa di mana tadi kerugian modal awal lu 55 juta, terus sempat berusaha ngebalikin loss tersebut. Apa sebenarnya yang bikin lo tetap keep going dan akhirnya tetap stay di market forex juga? Karena yang gue penasaran juga, tadi kan lu sendiri udah bilang lu sempat mengalami keuntungan yang cukup besar di saham juga. Tapi kenapa tetap balik lagi ke forex? Karena kalau gue berkaca nih ya, ngelihat teman-teman yang lain yang masih pemula, yang terjadi itu siklusnya adalah di saat mereka mulai trading dan mereka ngalamin loss, mungkin tuh nggak lama, umurnya tuh nggak lama, bahkan bisa dibilang dalam 1 tahun aja yang mulai trading di tahun depan kemungkinan kebanyakan besar tuh udah enggak karena udah bisa dibilang ya udah kehapus sama market gitu. Lu udah ngalamin loss besar itu bisa dibilang ongkos belajarnya udah segede itu. Terus kenapa masih balik terus ke market forex? Gue tuh orangnya tuh agak batu. Agak batu. Gue pas lagi loss kayak gitu, gue kan punya satu circle mungkin berempat, berlima. Gue tuh udah kata-katain sama teman-teman gue. You stop gitu. Stop. Ya karena gak bisa. Terus gue bilang one day gue pasti bisa. Gue bilang one day pasti bisa. Kenapa? Karena ada orang lain yang bisa. Kalau misalnya nggak ada orang lain yang bisa, mungkin gue stop gitu. Karena gue lihat banyak banget ya trader-trader yang literally bisa make money dari market. Ya. Pertanyaannya kalau mereka bisa, berarti ya harusnya gue juga bisa.
Kecuali belum pernah ada orang yang bisa beneran make profit dari market, ya kan. Dan walaupun ya sebenarnya kenyataannya susah banget. Ya. Tapi gue tetap percaya bahwa ketika kita mau lakuin sesuatu dan kita fight for it, ya, one day pasti kita dapetin. Dan prosesnya perjalanan memang panjang, memang nggak enak ya. Tapi kalau ditanya worth it nggak sampai sekarang ya, sangat-sangat worth it. Tapi kalau yang lu tanya tadi pertanyaannya mengenai di saham ya, kenapa udah di saham tapi mau pindah ke forex market? Karena gini, menurut gue ada limitasi. Kita ngomongin di spot market, which is kalau untuk investing very good ya, very good. Tapi kalau kita ngomongin untuk trade ya, misalkan di saham ya, di spot ya, kita berarti kan harus menunggu. Menunggu untuk apa? Untuk buy. Ya. Karena kita nggak bisa sell dulu. Ya. Kalaupun bisa di luar mekanismenya susah, ya kan? Kita harus nunggu buy. Objektivitasnya, wah ini mau turun nih, bisa nggak dapat pulang? Nggak bisa, ya kan? Sedangkan di market yang dua arah, kita bisa cari peluang even di kondisi apapun ya. Kita mau maksudnya time frame besar, mau di weekly, mau swing di weekly, di daily, kita mau scalping di 15 menit, semuanya bisa. Dan menurut gua ketika kita bisa melakukan itu day by day, yang maksudnya oke, ini gua trading hari ini, besok gua trading, ya besok gua bisa trading lagi, ya kapanpun, baik itu mau di sesi misalnya Asia, London, US dan lain sebagainya. Dan kita ditarik 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun udah bisa konsisten. Ini ada CAGR sekian nih, bisa growth sekian nih. Itu akan jadi cash flow baru. Nah, cash flow baru itu yang menurut gua adalah bisa menjadi mungkin ya kalau gua sih mungkin nggak ada tujuan ke sana ya. Tapi sometimes yang kita lihat teman-teman gua, even yang nggak pernah muncul ke permukaan lah, yang saldonya yang sekali profit misalnya kayak CBA kemarin $200,000, $300,000 yang nggak pernah mau muncul ke permukaan. Yang mereka kejar itu kan cuma freedom. Cuma freedom aja. Mereka nggak main sosial media, nggak tahu ada di mana, ya kan? Duitnya banyak, mau liburan kapan aja bisa, freedom. Kenapa? Karena mereka punya skill. Ya skillnya mungkin 1 dari 1.000 orang atau even 1 dari 10.000 orang. Ya susah nggak? Susah. Karena kan I'm telling you the truth ya, bahwa trading itu is a zero sum game. Ya lawan lu siapa? Lawan lu fun besar. Lawan lu trader-trader lain yang lebih jago. Jadi nggak bisa orang semua masuk ke market untung. Yang belajar, yang baru belajar, apalagi yang nggak ngerti, yang cuma asal pencet pasti dimakan. Udah pasti. Karena zero sum game. Lu mau ngomongin di market apapun, di saham itu kalau nggak ada dividen juga udah pasti zero sum game. Ya kan? Karena ya udah, lu beli harganya naik, dia naik kan di atas harus ada yang beli, baru bisa keluar. Ya itu udah realita harus terima. Even lu bisnis juga zero sum game kan. Lu buka toko nasi goreng, omset tuh 100 porsi. Gue buka toko nasi goreng, 30-nya pindah, market share-nya pindah. Lu 170, gue dapat 30. Gue ambil market share. Zero sum game. Karena kan manusianya sama nih misalnya. Di kelompok ini, ya kan. Jadi kayak gitu sih. Oke. Artinya kan terjadi shifting mindset juga. Tadi di awal 2 tahun pertama tadi dari 55 juta pengen cepat kaya gitu kan. Habis itu pengen balas dendam. Nah, gue penasaran sebenarnya mindset lu yang sekarang, lu menganggap trading itu apa dan lu mengejar apa? Apakah tadi sempat sedikit mention soal freedom ataukah buat income tambahan aja atau seperti apa sebenarnya? Ini menarik ya. Ini pertanyaan menarik. Si Albert jago nih. Seru makanya podcast. Cuman gue nggak bisa muncul nih. Gue bakal kasih lihat lu ya. Tapi gue nggak bisa. Maksudnya gue nggak mau dimunculin daerah karena nanti dipotong-potong habis itu dibilang gue pamer. Gue nggak suka gitu. Gue nggak pernah share. Maybe gue kasih lihat ya. Misalnya contoh nih. Ini real account ya. Ya. Ini gue pindah ke last month. Last week aja deh. Lihat depositnya berapa. Ini lu yang pencet sendiri deh. Pencet last week dulu. Pencet last week. Last week, ya. Udah. Oke. Terus lu ya baca sendiri. Depositnya. Jangan disebutin tapi. Nggak boleh disebut. Jangan lah. Ya, deposit sekian. Withdraw sekian. Ya. Ya kan? Itu satu akun. Ini akun lain. Akun real ya. Ya. Ini akun lain lagi yang ketiga. Oke. Menarik nih, menarik. Ini baru akun yang di HP ini, belum yang di rumah, yang di laptop. Ya, ini gue komputer. Gue karena teman-teman nggak bisa dikasih lihat, mungkin gue bilang aja angkanya lumayan mencengangkan sih. Menurut lu kalau gue menghilang dari sosial media, gue hidup dari sini bisa nggak? Bisa banget karena jujur gue ngeliat angkanya dari deposit ke withdrawal cukup jauh menurut gue. Karena gue udah dapat gitu, gue udah ibarat lu main golf nih, awal lu kan nggak kena terus. Ini lu udah bisa dapat yang kenanya. Gue udah dapat feel gue semuanya, analisa gue, sense-nya itu udah ada.
Jadi lu mau suruh gue trading tapi di pair tertentu loh ya. Kayak tadi kan kalau lu lihat sekilas kan apa tuh gold EU ya kan. Pair-pair yang memang gue udah konsen. Bisa, gue mau hilang pun bisa. Cuman ya balik lagi. Dulu mungkin gue kejarnya kayak gitu kan. Awal-awal kan pengennya freedom, pengennya duit banyak. Pas udah bisa, kenapa gue nggak menghilang? Kenapa nggak menghilang aja? Karena coba mungkin kalau kita liburan gitu enak. Kita liburan enak. Tapi kalau kita liburan tiap hari bosen. Ya pasti Ya kan? ada apapun yang terus-terusan, mau happy pun terus-terusan pasti bakal diminishing returnnya ada, bakal boredom juga gitu. Makanya gue tetap mau nih Kak, misalnya ada undangan podcast ya, edukasi kita terutama yang bikin misalnya trading conference atau workshop atau webinar, tapi for free ya, gue selalu mau hadir. Itu that's why alasan salah satu kenapa gue gak punya kelas berbayar. Karena buat apa? Sorry ya, gue bukannya maksudnya menyinggung orang yang punya kelas berbayar loh ya. Tapi masalah gini, gue nggak buka kelas berbayar tuh bukan karena gue benci loh ya. Even gue promosin loh, punya teman-teman gue itu gue promosin kelas berbayar karena memang bagus. Yang pertama, mungkin kompetensi gue belum setinggi itu. Gue nggak punya sertifikasi yang macam-macam ya kan. Cuman trader biasa, dibilang trader jago nggak banyak yang lebih jago. Yang kedua, tanggung jawab. Orang bayar lu ya berarti lu mesti kasih value. Value mesti bagus ya kan. Dan kalau sekarang kan gue enak, gue mau trading, gue mau ngajar. Kalau gue nggak mau ngajar juga, lu jangan nuntut gue. Orang gue kasih gratis, right? Gue nggak perlu tanggung jawab yang kayak gitu. Yang ya kurang lebih yang kedua itulah. Ya, jadi itu alasan. That's why ya gue tutup semua waktu itu kan gue ada kelas berbayar segala macam. Gue tutup semua gitu. Semua gue kasih for free di YouTube, ya kan, di Instagram segala macam. Mau belajar ya silakan. Kalau nggak suka, nggak cocok, ya nggak usah belajar juga nggak apa-apa gitu. Karena ya sejujurnya ya tadi yang lu lihat gitu kan. Cukup gitu kan. Sebenarnya udah cukup banget. Lebih malah kan sebenarnya. Even ya 1 bulan last week kalau tadi kan. Maksudnya 1 minggu gitu kan. Jadi ya sebenarnya tujuan dari freedom itu yang mungkin teman-teman di sini wah enak ya kalau misalnya udah bisa trading for living, udah bisa trading everywhere anywhere, udah nggak usah kerja lagi dan bisa freedom. Menurut gua ketika lu ada di titik itu belum tentu lu akan lakuin ya. Karena lu punya tujuan itu udah beda lagi. Kita kan sekarang ngomongin impact kan. Apa yang gue bisa dulu ya, gue kerja. Apa yang bisa gue kasih untuk diri gue sendiri. Biar perut gue kenyang nih. Biar gue bisa makan apa segala macam. Setelah itu apa? Apa yang bisa gue kasih untuk orang tua. Setelah itu apa? Apa yang gue bisa kasih untuk keluarga, orang sekitar, teman baik, teman dekat. Habis itu apa lagi? Setelah itu semua udah terpenuhi. Apa yang bisa gue kasih ke masyarakat? Makanya gue sering banget sharing kan. Khususnya ya soal trading, karena kan gak mungkin gue share tentang semua. Masa gue share di sini tentang kesehatan segala macam. Gak bisa lah kan, tiap orang punya industri dan bagian masing-masing. Betul. Karena kebetulan gue punya pengalaman di dunia trading ya, gue sharingnya tentang dunia trading. Dan kalau kalian lihat kan gue nggak ada trading itu misalkan bisa profit sekian apa segala macam itu di Instagram gue nggak ada apa pamer jam tangan kan, nggak ada pamer mobil sport car karena yang nggak punya sport car juga memang nggak punya kalau itu. Tapi saya nggak ada pamer karena ya gue nggak butuh itu gitu ya, nggak ada yang gue cari. Yang gue mau adalah gue bisa sharing something ya, baik tadi pengalaman gue supaya kalian tahu realita yang sebenarnya gitu. Ya gue itu berdarah-darah di market dari awal. Perjalanannya itu sangat berat. Kalian yang masuk ke dunia trading itu nggak bisa langsung tiba-tiba, wah, gue bisa konsisten 10 juta per bulan nih, 30 juta. Itu pasti dikejar. Dulu gue gini, Bert. Kalau gue sehari bisa dapat 1 juta, sebulan gue bisa dapat 22 juta kan market 24/5. Gila, 22 juta enak banget ya. Sekarang apakah targetnya kayak gitu? Udah enggak. Ya lu trading bisa cuan ya cuan, tapi kalau lagi nggak bisa, lagi nggak ada momen, lagi nggak mau trading, nggak usah trading. Jadi udah bukan itu lagi. Ya, even kalau mau dapat lebih pun bisa, tapi jangan salah ya, di minggu-minggu tertentu bisa rugi juga. Walaupun udah kayak sekarang, ya kan? Karena ya nggak bisa untung terus. Tapi kalau kita tarik panjang kan, hasilnya untung, ya oke gitu. Tapi kan perjalanan untuk sampai ke sana itu benar-benar panjang ya. Jadi prosesnya itu nggak ada yang mudah lah. Ya, mungkin kalau gue lihat dulu itu gue lebih panjang dari orang pada umumnya. Karena starting pointnya di 2016 akhir itu mencari edukasi susah. Kalau dulu gue langsung, misalnya dulu kita kenal nih, harus lu udah jago trading, lu ajarin gue as a mentor. Mungkin gue nggak perlu 3 tahun sampai 5 tahun berdarah-darah. Mungkin 1-2 tahun udah bisa lebih cepat. Karena ada yang ajarin. Di satu gue nggak ada yang ajarin. Nah makanya kalian kan punya aksesibilitas yang jauh lebih baik ketimbang gue dulu. Ya bisa nonton di YouTube kayak gini, bisa ikut workshop, bisa baca dari ebook segala macam. Kalian bisa berproses harusnya lebih cepat. Nah mungkin tipsnya itu sedikit adalah kalau soal how to trade ya, strategi dan lain-lain, mau ikutin siapa aja asal dia punya porto, silakan. Punya porto maksudnya gini, bukan punya banyak uang ya, tapi
punya portfolio, punya akun trading yang beneran real, yang beneran di withdraw, yang beneran hasil cash flow, yang beneran punya growth yang bagus. Mau ikutin silakan. Mau itu stylenya misalnya SMC, mau itu ICT segala macam, yang kalian suka aja ikutin. Tapi balik lagi, metode apapun yang kita gunakan, balik lagi pondasi dasarnya itu adalah kita punya kedisiplinan dan kesabaran. Buat orang yang nggak bisa disiplin, buat orang yang nggak bisa sabar, buat orang yang nggak bisa disiplinin diri sendiri, itu nggak akan pernah menang di trading. Udah pasti rugi gitu. Karena gue bisa hasilin profit itu ketika gue disiplinin diri sendiri. Itu yang paling susah sih menurut gue. Tapi udah tadi nanya soal freedom ya, udah kemana-mana. Kemana-mana nih. Terus soalnya. Oke, artinya memang sebenarnya kalau kita lihat kan dari pemula-pemula termasuk gue tadi sempat lu bilang ya di awal pasti punya keyakinan bahwa kayak ketertarikan buat wah trading ini bisa menghasilkan dari 1 juta sampai sekian juta gitu kan. Secara matematis tuh hitungannya terasa logis, tapi kan balik lagi pas praktek ternyata banyak banget hal yang perlu dipelajari, ada prosesnya, balik lagi perlu ada disiplinnya dan nggak semua orang sebenarnya yang terjadi adalah nggak semua orang itu bisa menikmati proses tersebut. Benar. Sehingga di tahun-tahun awal akhirnya pada bisa bilang udah berhentilah trading gitu ya. Nah kalau dari lo, apakah kegelisahan yang awal-awal lo rasakan tadi di beberapa tahun pertama itu yang jadi dorongan lu buat akhirnya bikin konten-konten di sosial media? Karena tadi kita udah sempat ngobrolin perjalanan tradingnya, tapi belum ngobrolin nih kenapa lu akhirnya banyak sharing di sosial media sampai ibaratnya gue bisa bilang jadi financial content creator lah sekarang. Awalnya itu gue nggak ada tujuan ke sana. Oke. Awalnya itu karena gini, di saat itu kan gue belum bisa make money kayak gini ya di forex market, makanya gue nggak bahas forex juga. Ya karena lu mau bahas apa orang lu aja belum untung kan gitu kan, makanya gue nggak bahas dulu. Cuman gini, di 2020, 2019, 2018 itu gue content creator tapi di niche finance, di niche ini healthy lifestyle. Lifestyle. Ya gue nge-gym segala macam, gue sharing tentang gym. Gue sharing tentang gym karena di satu gue six pack, kalau sekarang udah buncit, udah one pack. Jadi gue nggak sharing lagi tentang itu. Ya dulu gue bikin pola hidup sehat lah, ya how to train, how to eat healthy dan lain sebagainya. Nah setelah itu singkat cerita masuk COVID. Ya kan, masuk COVID, gue nggak bisa pergi ke gym, gue nggak bisa bikin konten gym. Akhirnya gue mikir gini, gue di rumah nih udah bosen banget 1 minggu kan, gue orangnya nggak bisa diem gitu kan. Gue ngapain ya? Gue bisa bikin konten gym, karena gue itu kan orang mungkin bisa bikin konten creator fitness di saat itu bisa bikin konten home workout. Gue tinggal di apartemen yang ukuran 28 meter kan, lu mau bikin apa gitu? Iya, susah banget. Gitu kan. Kecil banget, nggak bisa lah. Jadi akhirnya yang gue pikir, gue cuma ngerti waktu itu di saham. Oh sebenarnya gue ngerti saham, gue ngerti forex. Tapi kalau kripto ya nggak gitulah. Saham gue ngerti forex. Gue bisa menjelasin dua-duanya. Cuman di saat itu kan forex gue masih rugi ya. Gue ada rasa gini, aduh gimana ya, gue sharing ke orang, tapi gue sendiri belum bisa make money dari market ini. Artinya kan, ya ibarat lu gendut, lu buncit, tapi lu ngajarin orang six pack itu aneh menurut gue. Aneh dong. Sedangkan kalau di saham, kan gue ajarinnya how to invest. How to invest, portfolio invest kan ya bagus lah orang gue belinya waktu itu pas lagi murah gitu kan. Even 2019-18 kebanyak saham-saham yang gue beli 1 juta 2 juta, gue tinggalin ya ada ada keuntungannya walaupun belum terrealisasi. Dan pas COVID itu memang turun lagi, tapi itu kan karena COVID ya. Jadi gue rasa kalau saham masih lumayan oke lah kalau gue sharing. Dan gue kan based on fundamental, gue ngerti laporan keuangan, ya misalkan mau valuasi pakai discounted cash flow, dividend discount model dan lain-lain, gue ngerti. Dan kalau teknikal, gue ngerti juga karena gue pelajarin untuk forex. Tapi lucu waktu itu gue belum trading saham, gue lebih ke invest. Waktu itu gue kalau saham gue lihat lebih fundamental, tapi bisa teknikal kan karena memang udah trading forex kan. Jadi ya udah deh, gue sharing soal saham aja. Gue mulai deh sharing soal saham di 2020 dan rame. Karena di saat itu lagi hits banget kalau bener-bener naik dan gue agak kaget karena gue mulai di TikTok, ya kan. Habis itu gue banyak banget dapetin komentar di saat itu, bang, apa itu saham? Gue merasa bahwa lu bisa buka TikTok, lu bisa komen, tapi lu nggak tahu itu saham. Berarti artinya literasi keuangan, literasi investasi di Indonesia kan sangat rendah. Saat itu. Nah itu gue pengen punya tujuan, wah
kalau gue bisa bantu, gue bisa dorong push adopsi untuk orang investasi, kan bagus ya. Walaupun ya sebenarnya realitanya itu nggak segampang itu, karena pada nyatanya banyak orang yang akhirnya invest tanpa uang dingin kan. Tapi itu di luar kontrol gue lah. Yang gue cuma tahu kan, gue ajarin, gue kasih edukasi, orang invest, mungkin one day literasi keuangannya bisa makin bagus. Gue mulai bahas konten saham. Habis itu gue pikir cocok juga kalau misalnya gabungin sama personal finance, how to manage money, ya kan. Habis itu cara cari more active income, cara cari more passive income, segala macam instrumen apa, reksadana, segala macam gue bahas waktu itu. Sampai akhirnya sambil 2021 gue mulai bahas forex. Karena ya udah mulai ada profit nih. Tapi juga nggak berani kayak sekarang gitu. Maksudnya nggak berani live trading, ya kan. 2020 2021 nggak, gue belum datang kan live trading forex apa segala macam. Ditanya aja analisa gold apa segala macam. Gue bisa analisa tapi gue kayak kepercayaan dirinya pun belum setinggi gitu. Karena sense-nya belum benar-benar dapet. Tapi pas begitu masuk 2021 akhir, masuk 2022, wah kayaknya udah kayak gue kan gue kalau di saham kan apa nih sektor di saat itu ya. Kalau sekarang gue mungkin udah nggak terlalu fasih karena waktu gue cukup terbagi. Mungkin maksudnya 80% gue lebih lihat market crypto sama forex untuk sekarang. Di saat itu gue kalau lihat saham, oh ini sektor apa nih, mau pakai top down. Kita lihat sektor misalnya super cycle commodity, kita cari the best of the best di saham batu bara. Itu suatu kayak makanan sehari-hari buat gue. Dan ketika gue berasa gue dapat sense-nya nih, gue bisa nih dari akun trading gue, evaluasi jurnal trading, semua jadi jauh even better, mungkin 10-20 kali lipat dari tahun sebelumnya. Gue mulai pede dan akhirnya gue mulai sharing juga soal forex. Makanya kalau lu lihat ya konten di YouTube gue, itu 2020 itu saham semua. 2021 ada kripto tapi ya basic-basic lah. Nah 2022 itu baru mulai bahas forex. Sedikit. 2023 makin banyak lagi. Sampai sekarang jadi makin banyak lagi. Kenapa? Karena even ada orang yang misalnya lu cuman bikin konten biar dapat AdSense misalnya kan. Lu cuman ngomong doang tapi nggak bisa trading. Ya gue punya portfolio gitu, mau lihat silakan ya kan bisa kasih investor account kan, bisa kasih investor account kalau mau lihat silakan gitu. Cuman that's why ya tadi kan gue nggak pernah kasih, gue nggak pernah show ke publik gitu. Tapi kalau misalnya orang ketemu gue ngopi, misalnya kayak ketemu trader lain ya, teman-teman gue yang lu tau lah ya sering tech story kan, lu mau buka account gue nih semuanya gue bukain gitu, nggak apa-apa. Lihat ada yang margin call, ada yang rugi, tapi ada yang untung segala macam, lu buka gitu. Gue selalu terbuka. Cuman di sosmed gue nggak pernah share karena ya kesannya kan kayak lo flexing kan, flexing profit segala macam. Karena kan sebuah account yang udah jelas ada deposit sekian, profit sekian, dan withdraw sekian, itu kan udah nggak bisa bohong. Itu nggak bisa dihapus kok itunya, historinya kan. Lalu lihat sendiri real account segala macam gitu sih. Dan artinya waktu mulai rajin bikin konten, tadi ada fase dari saham, kripto, forex. Gue yakin kan pasti ada banyak juga dari teman-teman gitu ya yang komen di konten-kontennya. Pasti lu juga sering menghadapi orang-orang yang maksudnya audience stranger atau teman-teman gue? Audience stranger nih gitu ya. Okay. Pasti ada beberapa yang protes sama misalnya hasil analisa lu seperti itu gitu kan. Karena kita juga sering banget mengalami kayak orang yang tidak tahu forex secara mendalam tapi taunya dari kulitnya aja, dari luarnya aja, itu pasti kebanyakan masuknya tuh kayak wah ini bohong nih, wah ini scam nih, penipu nih, bandar nih. Kan lu ada fase dari market yang lebih mass, dari fase market saham, terus mulai lebih niche ke forex. Lu menghadapi orang-orang seperti itu juga, dan apa yang lu bilang ke buat orang-orang yang seperti itu? Kalau misalkan di sosial media, jujur gue nggak gitu ambil pusing sih. Jujur gue nggak gitu ambil pusing karena ya udah gue paling antara gue nggak baca atau kalau gue baca ya gue jadi bahan bercandanya sama Vincent gitu. Ini orang lucu juga nih kayak gini. Tapi kalau udah keterlaluan dan gue mungkin lagi agak iseng gitu, lagi kesel, ya biasa gue balesin. Gue balesin dengan bahasa yang sopan. Tapi kalau misalkan dia ngegas lagi gitu, dia ngomong lagi, ya udah gue udah gitu. Karena kalau gue berdebat sama dia kan nggak ada untungnya. Gue nggak tahu dia siapa, dia nggak tahu dia fake account juga segala macam, itu nggak ada untungnya. Tapi kalau misalnya di community yang soal lo yang analisa salah, itu sering terjadi. Karena kan gini, mungkin gue aktifnya itu di bulan lalu ya. Sekarang gue lagi lumayan banyak kerjaan, jadi gue nggak gitu aktif di community karena bareng Vincent juga. Di bulan lalu itu beberapa kali gue kasih call. Nah,
Kalau di trading jurnal gue gak ada data, tapi gini, misalkan 10 kali ya, 6 kali take profit, 1 kali misalnya trading stop, 3 kali SL. Hasilnya bagus dong. Belum lagi risk reward rasionya kan 1 banding lebih kan. 1 banding 2, 1 banding 3. Hasilnya bagus. Tapi ada orang yang portonya rugi dan dia marah-marah. Karena kenapa dia dapat 3 yang ruginya itu? Mungkin pasti dia belum bangun kan, cuan. Dia udah tidur, cuan. Pas dia lagi bangun, dia dapat yang ruginya. Dia marah. Yang kedua, lagi news misalkan. Lagi CPI. Gue udah bilang, lo win rate di news itu gue punya dari data sih 62%, 65%. Artinya dari 10, kemungkinan 6 berhasil, 4 salah arah. Ya. Begitu buy misalkan. Kita buy. News keluar, slot ke bawah. Margin, ada yang margin call, ada yang nggak pakai SL. Marah. Ada beberapa yang udah ngerti, banyak kan yang mungkin udah ngerti, tapi ada beberapa yang justru marah. Kayak, wah gimana nih? Rugi segala macam. Itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol karena ya lu nggak bisa win rate 100% kan. Tapi ada orang-orang seperti itu yang memang mereka akhirnya menyerang. Kan nggak ada yang suruh all in margin. Nggak ada yang suruh trading di news juga kalau belum ngerti, belum tahu resikonya kan. Tapi mereka dapat yang salah arah, mereka marah-marah. Mereka ngatain kayak, oh lu live fast news malah rugi ya kan. Artinya yang sebelumnya kayak bahasa gimana ya? Kayak bohong apa segala macam lah. Gitu. Dan mereka banyak yang ada nggak kayak gitu? Banyak gitu. Ya kalau misalnya mereka udah sangat rusuh di community, ya kita kan ada bot ya. Mereka akan di-kick gitu. Tapi kalau mereka rusuh di Instagram, ya biasa mostly gue biarin sih. Tapi banyak yang kayak gitu karena sesuatu yang bisa contoh deh. Gue ngomongin aset investasi ya. Iya. Gue kan punya conviction di suatu aset kelas ya. Ya gue nggak sebutin di sini lah karena beda topik. Gue punya, misalkan gue punya ini ya, conviction untuk invest di sini, di gelas ini gitu. Yeah. Bagus ya kan. Harganya naik turun. Pas harga lagi turun tuh komennya hujatan semua. Pas harganya lagi naik, semua orang nggak ada yang bilang makasih. Ngerti kan maksud gue kan? Iya. Yeah. Tapi kalau gue bilangnya saham BCA, pas turun nggak ada yang hujat. Ngerti gak kenapa? Kenapa tuh? Karena semua orang paham menganggap bahwa yaudah ini saham BCA, saham Apple, dia ada saham yang benar-benar bagus. Tapi ketika gue ngomong aset kelas lain, gue percaya ini punya conviction, ketika turun gue dihujat. Ketika naik gak ada yang bilang makasih. Makanya kadang-kadang ya agak malas juga. Cuma kan balik lagi memang tujuan gue ya gue suka sharing gitu kan. Makanya gue lebih ke komedi lah, kayak contoh misalkan ada haters segala macam. Ya udah gue screenshot, gue taruh di story, terus gue tanya menurut kalian gimana gitu. Gue minta opini mereka aja gitu. Ya tapi kadang-kadang kalau misalkan, karena konten kan gak semuanya soal trading dan juga invest ya. Kadang gue ada bahas konten mengenai personal finance. Dan misalnya contoh, yang beli mobil, gaji 30 juta nyicil BMW. Atau yang kalau misalnya pacaran harus ngomongin keuangan. Itu kan relate ke personal finance. Dan banyak yang gak setuju tentang perspektif gue. Tapi kalau itu gue terima karena ya itu bukan sesuatu yang mutlak kan. Kayak gue bilang kan, kalau kita misalnya lu pacaran gitu kan, ya lu harus ngomongin soal duit dong. Ada yang gak setuju ya, it's okay gitu. Karena ya mungkin ada beberapa orang yang memang gak mau ngomongin duit karena privacy kan. Tapi kalau buat gue ya harus, karena gue sampaikan opini gue dan mereka boleh sampaikan opini mereka yang gak masalah. Tapi kalau sesuatu yang kita ngomongin trading angka segala macam itu kan udah mutlak kan. Kita ngomongin berdasarkan data yang ada, data aktual yang ada. Kita belajar sistem yang ada, sistem trading yang ada. Kalau misalkan mereka nggak suka segala macam ya mau gimana lagi gitu, itu bukan opini gitu, karena ini yang gue kasih lihat kan data hasil segala macam kan gitu. Tapi tetap ada lah orang-orang kayak gitu. Udah biasa lah dari lama Sarah. Nggak perlu diambil pusing lah gitu ya. Kalau ambil pusing. Nah sebenarnya yang gue menarik nih dari hasil obrolan kita, lu ada beberapa kali ada kata kunci yang gue dengar soal kesibukan. Artinya lu udah mulai katanya lebih banyak sibuk juga, membagi waktunya juga mungkin agak lebih sulit gitu ya. Nah sebenarnya typical day buat seorang trader itu seperti apa sih, dan gimana lu ngebalance trading sama kehidupan lu sehari-harinya? Oke. Gue itu kalau lu tahu di saham ya, gue itu paling nggak bisa scalping. Oke. Paling nggak bisa. Karena mungkin gara-gara fee transaksi kan lumayan ya. Kita kena di 0.25 0.15 itu lumayan. Gue udah belajar berkali-kali pakai modal kecil kan, 20 juta 30 juta gue cobain udah 6 bulan 1 tahun, hasilnya itu jelek banget, rugi lah, gue gak bisa. Sedangkan kalau di forex, dulu awal-awal
awal-awal gak ngerti ya. Pas udah mulai ngerti gue mungkin lebih suka ke swing. Ambil satu swing lebih panjang. Bisa dapat misalkan di gold lah. Kita ngomong bisa dapat 400 pips, 500 pips. Tapi nunggunya lama. Ya kan. Bisa 2 minggu, 3 minggu. Tapi gak kayak market sekarang ya. Kalau market sekarang gold 300 pips, 400 pips. Candle 2 jam bisa loh. Yeah. Ya. Udah ngeri banget ya kan. Dulu gak kayak gitu guys. 2019 kalian yang di market dari 2019, 2018. Kalian coba cek chartnya. Gold different market structure. Kalau kita lihat dari sekarang itu beda banget, price action-nya beda. Habis itu kalau 2 tahun terakhir, mostly tradingan gue di forex itu lebih banyak scalping atau intraday. Jadi kalau gue bangun tidur, yang gue lihat adalah gue buka chart, tapi bukan entry. Gue mulai analisa mapping, cari yang menarik. Terus ya udah gue set, entah itu buy limit, entah itu sell limit, entah itu buy stop atau sell stop. Gue set, ya udah bisa gue kerja. Sore lihat lagi ada yang kena nggak, ada yang kena SL, tapi ada yang ke entry nggak. Kalau misalnya nggak ada ya udah, nanti benar-benar scalping yang on monitor itu justru di malam, di sekitar jam 7 sampai jam 11 malam. Itu benar-benar sama Vincent bareng. Tapi sometimes kan ada di luar nggak bisa, ya udah nggak trading gitu. Ada ya kan nggak harus setiap hari kan. Kayak lu lihat akun trading gue ya ada hari-hari bolong nggak trading. Tapi mostly kalau kita ambil 22 hari dalam sebulan ya mungkin 15 hari trading lah. 15-16 hari trading. 15-16 hari trading ya. Oke, menarik sih. Jadi gue masih ngelihat sebenarnya banyak persepsi yang ngelihat bahwa ngebalance kehidupan sehari-hari sama trading itu sulit. Mungkin memang ya sulit, tapi nggak semakan waktu itu lah. Ya, masih manageable gue bilang ya. Masih manageable sebenarnya. Dan banyak banget sebenarnya orang yang pas mau terjun ke market forex itu jadinya ragu karena tadi makan waktu lebih banyak, butuh proses lebih banyak. Tapi kalau dengar dari cerita lu sebenarnya masih manageable dan masih bisa diusahakan lah ya, ibaratnya seperti itu. Dan kalau kita ngomongin tambahan sedikit ya, kalau kita ngomongin soal waktu ya, kita bukan trading itu bukan berarti ini monitor, kita kayak gini 16 jam bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Jadi even gini ya. Misalkan kita lagi podcast gitu ya. Kita lagi podcast. Posisi gue tetap ada. Posisi gue tetap ada. Masih floating. Tetap kebuka. Nah, kenapa kok gue berani tinggalin? Kan udah ada SL sama TP-nya gitu. Udah ada plan ya, udah ada trailing stop ya gitu. Jadi tetap jalan. Tapi kalau misalnya kalian yang mungkin baru masuk ke market kan pikirnya gini. Oh, liatin chart ya kan. Cari duit. Liatin chart 24 jam. Bukan kayak gitu konteksnya. Kecuali kalian yang benar-benar scalping. Tapi kan kalau scalper itu bukan berarti kalian scalping dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam ya kan. Ya scalping berapa sejam 2 jam kelar ya udah beres cabut gitu kan. Jadi bukan berarti kayak gitu. Justru menurut gua waktunya itu kemakan di banyak itu di belajar dan backtesting. Nah ini banyak orang mungkin nggak paham. Mungkin dia kira kalau gue spend waktu makin banyak dalam trading, dalam buka trading view, kalau macam analisa, gue bakal makin jago. Enggak. Kalian nggak makin jago. Kalian makin jago ketika kalian spend waktu kalian gila-gilaan berjam-jam untuk melakukan backtesting dan forecasting. Itu kunci ya, backtesting, forecasting. Ya, backtesting itu ya kalian lihat data yang dari data yang ada, kalian minta bantu AI lah untuk kelola ya. Sekarang udah gampang. Yang kedua, forecasting. Forecasting mau pakai akun demo boleh atau mau pakai akun modal misalkan 1 juta ya, $100 atau $200 itu juga $50 itu juga bisa. Ya tinggal pilih aja mau akun demo atau akun yang modalnya kecil. Di MFX bisa yang 500.000 ya. Ya bisa untuk backtesting gitu. Oke. Sebenarnya kalau ngelihat perjalanan lu tadi lu udah bilang sekarang lu udah di fase yang cukup nyaman trading forex gitu ya. Tapi yang bikin gue penasaran adalah apakah masih ada upaya dari lu sendiri buat tetap mengembangkan skill trading lu, atau sebenarnya skill trading itu sesuatu yang lu dapatkan sekali, lu bisa pegang seterusnya dan sebenarnya nggak perlu improvement lagi sebenarnya? Menurut gue improvement pasti perlu ya, namanya market yang berubah. Cuman yang menurut gue lebih penting kita tahu seasonnya. Karena market tuh menurut gue punya season yang berbeda. Kalau lu lihat market dari tahun kapan? Forex. Gold. Goldnya dari 2 tahun lalu, artinya 2022. 2022 sama 2024 beda banget. Yeah. Beda banget. Lu gak akan dapetin momen ini 1 bulan terakhir. Lu gak lihat USD GBP JP itu rally ke atas terus. Baru minggu-minggu kemarin lu lihat drop jauh banget karena ada intervensi pemerintah Jepang. Jepangnya menguat, ya kan? Itu perubahannya sangat signifikan. Yang tadinya kita selalu di UJ sama GJ itu carinya long untuk swing, kemarin cari short. Itu udah berubah jauh. Seasonnya beda. Kalau lu cari long terus, habis lo. Habis kemarin lihat UJ sama GJ drop jauh. Lu di gold. 2021, 2022, 500 pips dalam 2 jam kayaknya jarang. Kemarin ini sering banget loh, 2 bulan terakhir. Season, ya.
ada season yang berbeda. Apalagi kalau udah fase mau breakout, mau bentuk all time high lagi. Jadi menurut gue yang paling penting itu adalah kita sinkronin kita punya knowledge ya dengan makroekonomi yang pertama, yang kedua major trend ya, dan yang ketiga kita paham di season ini apa. Di season ini kira-kira play-nya itu kayak gimana. Tapi menurut gue strategi itu nggak boleh diubah. Gue itu di EU gold ya di 2 ini ya. Itu gue pakai cara yang sama dengan 2023. Ya 2022 sama. Ya gue nggak pernah mau ubah. Kenapa? Karena kalau ada sedikit aja yang diubah. Contoh ya, ini contoh simple. Gue itu kalau untuk buy, mostly gue 90% buy on weakness. Jarang banget buy on breakout, jarang banget. Tapi salah nggak buy on breakout? Ya nggak salah. Itu metode yang gue keselama bisa profit. Tapi kalau sell, gue nggak pernah. Gue mostly 90% gue sell on breakdown atau sell stop. Kenapa? Karena di data gue, di jurnal gue, hasilnya lebih bagus begitu ya. Gue lakuin. Jadi gue nggak pernah ganti. Jadi gue nggak lihat teman gue yang lebih jago. Teman gue profit $200,000 nih, misalkan bulan lalu. Dia kasih tahu metodenya kayak gini. Dia selalu misalkan buy stop apa segala macam. Oh ya udah, good ya keren. Lu jago. Gue tahu dia jago. Apakah gue ikutin? Jawabannya enggak. Karena nanti jadi berubah semua. Ini gue udah bisa konsisten ngapain gitu. Tapi untuk kalian yang dari awal yang belum ngerti mau pakai strategi apa, coba cari seorang mentor, seorang trader yang style-nya kalian mau copy. Ini gue selalu bilang gini, lu mau cari coach badminton ya, yang bagus, bukan cari yang juaranya banyak, bukan. Kalian tonton videonya, kalian lihat yang pukulannya kalian suka. Kenapa? Ketika kalian belajar sama dia, pukulan kalian akan mirip sama dia. Sama halnya dengan main golf, kalian cari coach yang swingnya kalian suka gitu. Jadi kalau misalkan kalian belajar sama dia, swing kalian akan sama persis. Karena apa yang coachnya tahu, dia ajarin. Jadi kalau style trading gue A nih, lu belajar sama gue, ya lu akan jadi mirip banget. Jadi ada 5 trader, 6 trader, lu cari yang style lu suka, lu ikutin. Tapi kalau kedisiplinannya, ya cara bangun habitnya itu pelajaran dari semua orang. Karena gue yakin semua trader punya plus ya, minusnya buangin. Gitu. Jadi mosaic teori lah. Oke. Ini gue sebenarnya mau sedikit cerita gitu ya. Dari pengalaman gue sendiri. Di saat gue ketemu teman-teman atau keluarga gue yang lain, di saat gue bertemu mereka tuh buat gue ngejelasin soal trading itu susah banget. Nah makanya sempat yang lu mention juga literasi finansial di Indonesia masih kurang gitu kan. Tapi kalau kita lihat bandingin sama mungkin di China atau negara-negara luar lainnya, itu literasinya udah cukup baik dan orang yang trading itu udah banyak. Udah jadi sesuatu yang umum. Udah lebih sedikit tuh istilah-istilah orang yang ngomong scam, penipuan, ada bandara segala macam itu udah jauh lebih sedikit. Sebenarnya kalau lu lihat di Indonesia sendiri nih, permasalahan utamanya itu sebenarnya kenapa kita masih jauh banget ketinggalan sama yang lain. Plus apa yang harus bisa dilakukan untuk apa ya? Jadi trading itu jadi sebuah habit yang bisa ada di Indonesia gitu. Kesadaran dan sosialisasi. Karena sebenarnya gini, kalau kita ngomong buat misalkan konten creator edukasi yang bahas bukan finance ya, edukasi. Yang lu tahu nggak usah sebut nama ya, followersnya paling banyak berapa? Mungkin followersnya aja 100 ribuan mungkin. Ya yang di trading lah. Yang kalau trading, misalnya di finance, di saham, yang kripto paling banyak berapa? Gua lihat sih ada varian mungkin kayak ada 1 juta lah mentok ya. 1 juta mentok betul. 1 juta mentok. Ya kan? Mungkin ratusan ribuan malah gue bilang. Ada 50 juta kan? Iya nggak ada. Bisa nggak kira-kira 50 juta? Susah kayaknya. Kalau untuk sekarang gue masih ngeliat susah sih. Lu ke bawah nih ya kan? Lu ke depan lihat orang-orang lagi nongkrong, lagi main TikTok atau IG. Yang mereka scroll apa? Saham atau forex atau apa? Atau yang lain? Pasti TikTok sih kebanyakan. Entertainment pasti. Ya. Itu problemnya. Karena secara distribusi konten, secara produksi konten, jumlah konten entertain sama jumlah konten edukasi itu udah sangat jomplang. Mungkin gue gak ada datanya, tapi contoh gini, 100 video entertain yang lucu-lucuan atau horor apa segala macam lah, 1 video edukasi. Jadi ketika lu scroll lu bakal dapetin banyak yang ini. Dan habit manusia itu kan dapat dopamin, lucu, seru, drama, ya kan? Mungkin video kita berantem nih pukul-pukulan, langsung 2 juta views. Betul. Kantor MF. Betul. Kita ngomong kayak gini ya, nonton berapa? Iya kan, karena orang suka yang sebelah kiri ini tadi. Tapi kalau kita ngomongin sekarang justru menurut gue perlahan membaik. Karena konten kreator edukasi makin banyak, ya kan. Harusnya pelan-pelan butuh waktu lah. Text time mungkin 10-15 tahun ke depan harusnya di Indonesia masyarakatnya bisa jauh lebih melek. Makanya gue selalu support ya untuk teman-teman yang
punya knowledge yang mau sharing di sosial media, gue selalu support ya, khususnya untuk bantu literasi keuangan di Indonesia. Nah, habis itu untuk teman-teman yang mungkin biasa suka nonton entertain, coba pakai waktu kalian untuk belajar something lah. Ini gue bukan cuma ngomongin trading ya, Bert. Misalnya kayak untuk upgrade kalian punya skill, ya kalian punya knowledge, apapun itulah, belajar bahasa Inggris misalnya, belajar Mandarin segala macam. Pakai waktu kalian untuk ke sana, ke hal positif. Ya, kalau untuk trading itu menurut gue, ya it's optional lah. Ya kalian mau trading silakan. Kalau nggak mau trading, apakah harus trading untuk jadi kaya? Jawabannya no. Bisa lewat jalur lain. Cuman sometimes ya memang setiap bidang itu punya advantage-nya. Nah, advantage yang banyak orang suka itu ya tadi. Memang itu it's a zero sum game, tapi kita bisa lakukan anytime anywhere. Makanya banyak orang yang mau terjun. Nah, saran gue adalah kalian masuk ke dunia trading itu jangan berharap cepat kaya dan profit instan. Karena gini, nggak ada orang yang bisa kaya dengan uang 1 juta. Ya, jadi kalian masukin 1 juta ke market tuh nggak akan jadi kaya. 10 juta juga nggak akan jadi kaya. Kalian kaya itu karena knowledge. Ketika uang jadi cash flow diputerin, jadi trading, more cash flow pindah ke aset investasi. Itu baru bisa jadi kaya. Jadi masuk ke dunia trading itu nggak bisa berharap, oh bisa nanti punya mobil mewah, bisa beli rumah langsung 2 tahun. Itu buang jauh-jauh dulu ya. Justru pertanyakan ke diri kalian sendiri, kalian siap nggak lewatin prosesnya? Kalian siap nggak alamin kerugiannya? Kalian siap nggak kehilangan uang untuk belajar? Ya, kita nggak usah jauh-jauh ngomongin bisnis saja. Banyakan yang bertahan atau banyakan yang tutup? Coba cari sendiri datanya. Ya, kalau yang gue tahu ya, itu yang bisa bertahan sampai 5 tahun itu cuma mungkin 20%. Yang bisa bertahan sampai di atas 5 tahun, mungkin potong 80% lagi. Ya, itu di depan gue ada ruko. Ini yang gue lihat sendiri ya. Yeah. Ada kafe, ada jual makanan. Dari gue sewa itu ruko sampai terakhir gue pindah, kan gue pindah studio kan. Yang deretan 10 deret ini, yang brandnya nggak ganti cuma 1. Ini yang 7-nya ini udah ganti brand. Betul. Udah ganti brand. Artinya apa? Bisnis susah. Mereka juga alamin pahit ya, sama. Jadi bisnis saya susah apalagi trading, ya kan? Tapi kalau bisnisnya udah jalan enak gak? Oh enak. Dapat cash flow. Kalau tradingnya udah bisa enak gak? Enak. Makanya jangan berharap instan, tapi luangin waktu untuk belajar. Dan memang sometimes ada beberapa sense yang kita bisa dapat itu ketika kita praktek. Kayak gue itu terakhir ya, di 2 tahun terakhir itu bukan karena gue diajarin, oh Albert jago banget nih, datang ke gue kasih tau gue, bukan itu. Gue udah banyak belajar di 2020 2021. Tapi sense-nya itu datang ketika gue praktek. Jadi selain daripada belajar, praktek, dan yang terakhir evaluasi. Jadi kalau tanya gue nih, trading jurnal gue, mungkin 2017 kan gak ngerti, 18 gak ngerti. Tapi 19, 20, 21, 22 gue ada. Jadi gue ada rapi. Even belum di sheets, dulu kan masih pakai Excel ya. Yeah. Excel. Itu gue ada semua trading jurnal. Jadi kalau gue mau evaluasi, gue mau cari kesalahan-kesalahan supaya gak doang itu bisa semua gitu. Jadi itu sih yang paling penting. Belajar, praktek, evaluasi. Oke, mungkin terakhir nih ya, yang menurut lo nih ya, ini menurut gue topik yang cukup menarik mengenai masa depan trading tuh seperti apa. Karena kalau kita lihat dari berbagai industri sekarang itu udah masuk yang namanya AI. Gitu kan? Gue tahu pertanyaan di mana-mana udah soal AI, udah soal robot mulai ngegantiin pekerjaan manusia. Lu ngelihat AI itu bisa nggak sih menggantikan atau menjadi alat bantu utama buat seorang trader menghasilkan uang gitu? Ya, pertama kalau kita ngomong alat bantu jelas bisa. Tapi alat bantunya itu bukan alat bantu untuk eksekusi menurut gue. Eksekusi juga bisa, tapi as a fund ya, hedge fund segala macam, bukan kita gitu ya. Kita lu kalau bukan anak IT lu mana bisa bikin AI yang bisa langsung baca news segala macam, kecuali lu beli ya misalnya. Tapi menurut gue bantu itu sangat membantu ketika dalam proses belajar. Lu mau backtesting dulu misalkan, lu mesti ituin satu-satu. Sekarang lu cari datanya, lu lempar ke ChatGPT aja. Ini data gue pakai ini data A, ini data B, ini data C. Gue pakai strategi A, ya kan? Berapa potensial loss? Berapa maksimal drawdown? Worst case scenario, berapa persen margin call segala macam. Lu kasih ke dia balikin lu dalam waktu 30 detik. Sangat membantu. Cuman bagi teman-teman di sini mungkin yang baru mulai, itu data apaan? Itu strategi apa? Nanti pakai kita bahas mungkin di workshop ya. Yeah. Kalau misalnya ada. Dan juga nanti coba di ebook ya, nanti tunggu jadi ya. Tunggu jadi. Nah, tapi kalau misalkan membantu, sangat membantu untuk proses dan pengelolaan data. Tapi kalau untuk eksekusinya, maybe sekarang belum ke retail,
Tapi kalau institusi dan quant trader tuh pasti udah pakai banyak banget. Kalau untuk kita, menurut gue sebenarnya gini, kita itu trading itu memang kadang itu ya sebagai retail itu ya memang lawannya itu adalah fund-fund besar. Terus banyak yang bilang, berarti kita nggak mungkin menang dong. Emang susah, tapi kita punya advantage. Fund itu kan kelola duit berapa? Puluhan dan ratusan juta, even billion dollar, right? Kita kan kelola dana $1.000. Kita pakai $2.000 ke $10.000. Beda lah. Lo analogi simpelnya gini, lo masuk di saham, ya kan? Modal 100 juta. Lo bisa main scalping, keluar masuk ya di saham terliner. Tapi lo kalau misalnya punya duit 100M, masuk kan nggak bisa. Lo masuk nggak bisa keluar karena nggak liquid. Ya. Jadi perbedaan jumlah equity berbeda. Jadi kita itu yang pakai modal kecil tuh sebenarnya ada advantage. Kita pakai 1.000, 10.000, sampai 100.000 lah. Itu ada advantage. Tapi kalau udah orang-orang yang di fund yang udah 500 million, udah 1 billion ya itu udah permainannya mereka nggak, wah apaan nih Kak? Gold CPI, ya kan? Cari 20 pips, 30 pips, udah mungkin bukan begitu cara mainnya. Berbeda, game yang berbeda. Kalau mau ke sana ya mungkin bisa belajar, besok kerja di fund ya. Tapi kalau misalnya mau jadi retail ya bermainlah, trading lah dengan strategi yang memang bisa menghasilkan di posisi itu. Ya, karena ya balik lagi trading dengan modal 1.000 sama 1 juta dolar is a different game gitu. Jadi untuk sekarang, maksudnya untuk jawab pertanyaan yang tadi, untuk AI jelas membantu. Tapi kalau misalkan apakah semua retail udah bisa pakai AI langsung untuk hajar ke market, menurut gue too early lah. Terus sekarang mungkin, belum ya, gue bukan bilang enggak. Belum. Nanti kalau kalian putar lagi video ini di 5 tahun 10 tahun lalu ya mungkin di saat itu udah ya. Gitu. Oke, sekarang kan sebenarnya MIFX lagi kerjasama sama Dennis nih. Ya. Kita lagi ngerancang berbagai macam konten edukasi buat sangat teman-teman. Spektakuler ya. Ya, kita ada, gue mungkin bocorin sedikit buat teman-teman di rumah, kita ada ebook, nanti rencana juga ada bootcamp. Nah, itu tinggal ditungguin aja tanggal mainnya. Tapi sebelum gue lebih lanjut nih, bisa dibocorin sedikit nggak sebenarnya ebook ini kita bakal ngobrolin tentang apa dan ekspektasinya teman-teman di rumah saat mengakses ebook ini bakal dapat apa aja? Yang pertama ya, ini adalah ebook tentang trading khususnya di forex market yang gue buat pertama kali, dan yang tulis itu gue sendiri bukan tim. Makanya prosesnya cukup panjang karena ya gue benar-benar nulis sendiri. Karena bukan teori gitu ya. Jadi itu adalah pengalaman-pengalaman gue ya, realita-realita yang memang terjadi ketika gue trading. Ya itu akan ada di 6-7 bagian. Dan 2 bagian pertama itu adalah pengalaman-pengalaman gue dari awal pertama kali terjun sampai sekarang, sampai bisa hasilin 2 digit in USD per bulan ya. Habis itu yang bagian ketiga, keempat dan juga kelima itu lebih ke how to mental, psikologi dan lain sebagainya. Menurut gue itu sangat penting untuk menjadi pondasi dasar. Nanti baru bagian terakhirnya gimana cara dan style trading gue yang mungkin bisa cocok untuk kalian dan kalian bisa terapin dan bisa kalian pelajarin. Cuman ebook ini menurut gue bakal jadi ebook yang sangat valuable karena ya balik lagi gue tulis sendiri, gue tulis benar-benar dengan hati. Makanya prosesnya lumayan panjang ya kan. Dan harapan gue nanti setelah ebooknya jadi, dan tentunya gue suka banget. Kenapa? Karena ebook ini nanti gak dijual, tapi akan dibagikan secara gratis oleh MIFX. Jadi kalian semua yang nonton bakal bisa dapetin aksesnya. Kalian bisa belajar dari pengalaman gue, dan harapan gue adalah kalian gak perlu ulangin kebodohan gue yang dulu. Dan one day kalian bisa jadi seorang trader yang gue gak tahu definisi sukses, tapi ya kalau kalian jadi trader yang sukses, nggak perlu datang ke gue, nggak perlu terima kasih, tapi at least kalian bisa sharing ke teman-teman yang lain supaya bisa mencetak trader lain juga gitu sih. Ya, dan sebenarnya kita sengaja banget bikin ebook ini, rencana nanti kita bakal bikin bootcamp juga. Ya. Kita nggak bilang kalian pasti profit, tapi ini bakal ngebantu kalian dalam proses belajarnya. Mudah-mudahan mempersingkat kalian dari yang tadinya nol banget atau dari pemula banget bisa lama-lama jadi seorang trader yang bisa mulai profitable dan mudah-mudahan dalam jangka panjang bisa konsisten. Dan kalian bisa langsung akses ebooknya dengan caranya gampang banget. Tinggal buka akun demo aja di MIFX, pakai kode promo DennisFX. Jadi pakai kode promo DennisFX, nanti kalian bakal langsung dapat ebooknya. Yang tadi udah sedikit ditis sama Dennis. Semoga bisa ngebantu teman-teman bisa sukses di market forex. Yes. Dan aku mau ngingetin nih buat teman-teman di rumah bahwa ebook ini cuma langkah pertama aja dari serangkaian kerjasama yang bakal kita lakuin bareng Dennis. Harapannya sama tadi tuh, buat mempercepat dan memperpendek proses kalian dalam belajar market forex. Dan semoga bisa ngebantu kalian. Jadi sekali lagi caranya gampang banget. Tinggal buka akun demo di MIFX menggunakan kode promo DennisFX. Nanti linknya juga bisa langsung kalian akses di kolom deskripsi.
Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode berikutnya.